Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta sahabat, kerabat, dan anak cucu beliau sampai akhir zaman. Jumpa lagi di sini Iwan Pila di mana saja berada dengan saya Meseli Kirani, channel kesayangan kita semua. Di sini saya akan memperdengarkan voice note yang ada di grup WA. Tapi sebelumnya saya ingin memaparkan tentang kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa. Iwan Pila, turunnya firman Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 46 yang artinya berbunyi, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami turunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengganjaran untuk orang-orang yang bertakwa. Itulah tadi Iwan Pila sedikit paparan tentang kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang tertulis di dalam kitab suci Al-Qur'an. Nah, sekarang tibalah saatnya saya ingin memperdengarkan voice note yang saya ambil di grup WA. Dengan ini Iwan Pila bisa menyimak sendiri. Akhir kata saya ucapkan subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih hidup nggak pernah baca Alkitab. Pas mati meluk Alkitab. Kristen memang istrinya harus satu, suami harus satu, tidak boleh poligami, tidak boleh poliandri. Kalau lu lihat ada yang jajan di mana-mana, ya suka kumpul kebo, ya itu Kristen. Kelihatan dari tadi VN-mu ini, kelihatan Anda ini kurang normal, nggak waras, ya. Hanya Anda mau muter-muter balikan fakta dengan perkataan Yesus sendiri, kelihatan Anda ini kerasukan setan. Jangan-jangan Anda anggota gereja setan nih. Ada 7 hari dalam seminggu. Masa sehari aja lu nggak bisa berikan waktu lu untuk beribadah kepada Tuhan? Coba kalau Tuhan sehari aja nggak kasih lu nafas, mau nggak? Menghormati, ya. Kayak macam orang kayak lo itu, ya, dibal-bali cocoknya otaknya, nggak perlu dihormatin, ya makin gelunjak. Ya, tipe-tipe kayak kau itu, ya. Makanya orang harus bijak, mana yang harus dihadapi orangnya seperti apa, yang harus dihormati, yang pantas dihormatin. Kayak model kayak lo ini, ya dibal-bali otaknya. Kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan, ya berkat yang turun atas kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan, melanggar semua firman-Nya, ya kutuk yang datang dalam kehidupan kita.
Kau bilang, bos, firman Tuhan yang ku bilang itu, bos, firman Tuhan. Bukan statement gua, bos. Itu firman Tuhan, baca Alkitab. Ngomong seenak udel, itu firman Tuhan. Ada dasar Alkitabnya, bos. Makanya baca Alkitabmu, bos. Aduh. Apakah engkau seorang Kristus? Jika aku katakan, engkau tidak akan percaya. Jika aku bertanya, engkau tidak akan menjawab. Berarti engkau putra Allah, seorang Mesias. Engkau sendirilah yang mengatakan, mulai hari ini anak Dajjal akan duduk di sebelah kanan Allah. Tunggu apa lagi? Bawa dia ke Pilatus. Dengarkan baik-baik kawan, ya, dimanapun lu berada saat ini. Yesus naik ke sorga, tidak meninggalkan kita gitu aja. Dadah, gua ke sorga, habis lu semua ya. Dadah semuanya manusia, lu maki-maki gue sih, lu salipin gue sih, lu ludahin gue sih. Habis lu semua lu, gua tinggal lu. Tidak semua gereja bos. Ada gereja setan. Apakah ini gereja Tuhan? Tidak bos. Gereja setan. Tidak semua pendeta bos. Bahkan dalam Matius 7 ayat 22-23, banyak orang berseru-seru pada hari terakhir. Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu, bahkan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Anyah kau dari hadapanku pembuat kejahatan. Siapa yang berseru-seru ini? Pendeta bos. Sakit hati sedikit, pindah gereja. Kecewa sedikit, pindah gereja. Dikit-dikit, pindah gereja. Dan ketika pindah di gereja yang baru, selalu berkata dengan orang-orang yang ada di gereja yang baru, dengan mentor, dengan gembala yang di gereja yang baru, bahwa gerejanya yang lama, parah. Gerejanya yang lama, pelayan-pelayan Tuhannya, jemaatnya, aduh, tukang gosip dan segala macam. Salah-salahin gereja. Hati lu yang salah. Hati lu yang busuk. Gampang kecewa, gampang sakit hati. Buang ke laut hati lu. Kira-kira kalau gua berikan perpuluhan, gereja ini kasih apa ya ke gue ya? Jangan sampai sia-sia gue kasih perpuluhan buat gereja ini. Kira-kira gereja ngasih gue jabatan apa ya di pelayanan ya? Kalau gue aktif memberikan perpuluhan. Buat apa gue kasih perpuluhan kalau gue nggak dikasih apa-apa? Rugi.